kita ditantang untuk terus beradaptasi. Adaptasi dalam hal apa? Adaptasi kebijakan, adaptasi peraturan, adaptasi kepada aturan seperti Permendikbud yang baru. Hanya ini yang baru, udah ada 11 sampai 12 nih regulasi Permendikbud yang baru. Sudah pada dikenal belum? Khususnya kurikulum yang sangat mendesak ya, perubahan kurikulum nomor 12 tahun 2024 yang kemudian berubah kemarin menjadi Permendikbuddikdasmen ya, nomor 13 2025. Itu juga bagian yang harus Bapak Ibu pedomani baik-baik karena akan menyangkut terkait dengan pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kita sebagai organisasi profesi tentunya hal itu menjadi bagian penting yang harus kita pelajari. Maka Bapak Ibu, agar kita tidak selalu tertinggal dengan situasi atau perkembangan saat ini, maka Bapak Ibu harus memiliki sebuah kemampuan guru ya, harus fast learning-nya dapat, yaitu belajar cepat. Itu wajib dikuasai guru untuk era saat ini. Di sisi lain, Bapak Ibu juga dituntut nih, masa era sekarang ini dituntut apa? Kemampuan berkomunikasi yang baik, komunikasi yang manis. Ini dibentukkan sekarang. Kalau sekarang kita hanya menggunakan kognitif, ketinggalan. Tapi kita justru harus memiliki kemampuan-kemampuan yang tentunya bisa menjawab perkembangan era sekarang ini. Di sisi lain, selain komunikasi, kita juga dibutuhkan adalah kemampuan untuk selalu memanage waktu. Ini juga kemampuan guru yang harus dimiliki, karena sebagai guru itu sebagai profesi, maka manajemen waktu menjadi hal yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Penting sekali. Nah, tadi saya juga kesini terlambat, undangannya jam 8 ya, saya yakin setengah 9 sampai gitu sama Pak Wati ngebut banget baru nyupir. Iya. Karena saya dari sana udah tanggal 8 ke PGRI minta buka gerbong, kemudian kita lari ke sini. Tadi tidak apel, ya, karena harus manage waktu tadi. Alhamdulillah orang carry lah ya, dengan juga pas ada waktu untuk jadi bersih dan sebagainya. Ini juga bagian dari bagaimana kita menghargai waktu, manage waktu menjadi sesuatu yang penting. Nah, yang tidak kalah penting ini, Bapak Ibu sekarang dihadapkan dengan problematik. Kemarin ada larangan pungutan, malah semuanya dilarang. Problem bukan? Problem. Maka guru, pengelola sekolah harus memiliki sebuah skill. Skill apa? Problem solving. Harus mampu memecahkan masalah itu dengan tidak keluar dari sebuah regulasi. Saya ini kan tadi bicara sama Bu Parijem, kalau PGRI akan hadir selalu berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Jikalau pemerintah tidak sesuai regulasi, kita semprit. Ya, karena apa? Kalau kebijakan keluar dari regulasi, kami yang menjadi pelaksana jadi ambigu. Mau berdasarkan apa ini hukumnya? Contoh sederhana, problem solving yang kita hadapi sekarang. Bapak Ibu lagi, saya tahu di lapangan di bulan-bulan sekarang berhadapan dengan kegiatan pramuka, begitu kan? PMR, Dokcil, gitu kan? Nah, semua itu hampir semua kegiatan yang dilaksanakan di bulan-bulan Juli, Agustus, September adalah kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat. Apakah itu boleh? Boleh. Aturannya jelas. Kalau kita bicara contoh kegiatan di bulan Agustus pramuka, pramuka ini dilindungi undang-undang. Undang-undang itu dibuat dari dulu hingga sekarang masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu tentang kepramukaan.
ditambah dipertegas lagi oleh peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2010 juga, itu tentang mengatur tentang kepramukaan, di mana di dua event tadi bahwa sumber pendanaan pramuka yang ada saat ini diambil adalah dari iuran anggota, dari masyarakat, kemudian dari pihak ketiga. Ini diatur. Jadi kalau hal-hal sumbangan masyarakat nggak boleh, kemudian sumbangan pihak ketiga nggak boleh, iuran nggak boleh, jenengan jaluk dari Pak. Apakah pemerintah mampu memecahkan masalah? Tidak, belum. Boleh nggak pemerintah membantu? Boleh kalau mampu, dan diatur itu. Jadi kalau pramuka itu anggarannya bisa dari APBN, APBD, tapi selain itu juga dari 3 faktor tadi. Nah, ini Bapak Ibu, yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana anggota pramuka, pengurus pramuka dari Warcap, mungkin dari Warcap ya, wajar ya, kemudian ada Wara, ada gugus depan, ini memahami benar regulasi itu, sehingga Pak, kita tidak ambil contoh iuran anggota pramuka. Saat ini Bapak Ibu saya tanya, kira-kira setiap bulan ada iuran anak nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ini kekeliruan sesungguhnya. Padahal di undang-undang diperintahkan sumber dari pendanaan pramuka salah satunya diambil dari iuran anggota pramuka. Maka ditentukan, dikelola dengan baik. Bagaimana? Inilah sesungguhnya problem solving yang harus pecahkan. Ya, salah satunya diawali dari organisasi yang bernama pramuka. Maka sekolah ada atau tidak kegiatan, selama di situ ada gugus depan, maka sesungguhnya harus dijelaskan pada masyarakat bahwa putra jenengan sekolah di sini jadi anggota pramuka. Maka putra jenengan harus membayar iuran, bukan pungutan, harus dijelaskan itu. Terus diapakan? Disimpan oleh gugus depan, sehingga kalau ketika ada kegiatan tahunan, 2 hari tahunan, sekolah sudah mempunyai sumber dana dari iuran haji. Orang itu salahnya jenengan apa? Jenengan anak kegiatan baru narik, maka itu jadilah pungutan. Pungutan dilarang di sekolah negeri. Ini problem. Maka guru kepala sekolah harus segera ini bangkit, menata, memecahkan masalah, tapi tidak menyalahi regulasi yang berlaku. Itu satu problem. Kedua, PNR. Ya kan ada apa itu Bapak? Bukan. Jumbara. Jumbara. Nah, Jumbara juga ada itu regulasinya. PMI kebetulan yang punya bupati loh ya, ketuanya. Maka bupati harus, beliau selaku ketua PMI, maka pedomannya kan sama. Undang-Undang nomor 1 2018 tentang PMI. Tak pelajari itu. Karena kemarin kami PGRI memberikan masukan terhadap kebijakan yang tidak sesuai. Kami memberi masukan, kami bicara. Tapi kami bicara berdasarkan regulasi tadi, ya, bukan berdasarkan kira-kira. Nah, di sana juga disebutkan di Undang Nomor 1 2018 juga diatur bahwa segala pendanaan itu juga dari 3 seperti pramuka. Artinya apa? Bahwa kegiatan Jumbara, kegiatan pramuka tidak lepas dari peran serta masyarakat. Maka sesungguhnya permasalahan yang sekarang timbul bukan bupati salah melarang pungutan, benar. Bupati sudah tepat melarang pungutan. Karena pungutan dilarang sesuai Permendikbud 44 2012. Yang jadi masalah apa? Sekolah, masyarakat kita kalau menarik dana itu meskipun bunyinya sumbangan masih berbau pungutan. Ini masalahnya. Maka perlu diatur dengan baik, diperbaiki. Itulah nanti yang disebut problem solvingnya.
Nah, sisi lain Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengatasi itu, maka guru jadi tuntut untuk bisa selalu melakukan pembangunan atau membangun network jaringan. Tidak hanya sekedar kita adalah bicara tentang pendidikan, tapi bagaimana sekolah membangun jaringan pada masyarakatnya, mengkomunikasikan dengan baik, itu luar biasa. Itu beberapa hal yang sesungguhnya era sekarang harus kita kuasai bersama. Maka Bapak Ibu, ke depan PGRI akan selalu bersuara sesuai dengan jati dirinya, yaitu organisasi perjuangan, ya, organisasi profesi, organisasi pekerjaan. Ini kita pegang. Maka Bapak Ibu, untuk ke depan ini kita di awal bulan September ini PGRI akan dihadapkan dengan punya gawe. Gimana? Sebentar lagi kita dihadapkan dengan Agustusan. Pasti panjenengan dilibatkan. Nggak mungkin nggak dilibatkan. Kedua, nanti di tanggal November kita akan memperingati hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional. Maka itu harus dilaksanakan juga. Dan itu semua membutuhkan dana yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, untuk itulah kami bercoba dan dalam waktu dekat ini ada lagi kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI, yaitu ada Porsenija, Pekan Seni dan Belajar untuk guru. Nah, kemarin kita sudah mengundang pengurus-pengurusnya, dan insya Allah hari ini nanti jam 1 ya, pengurus PGRI ketua bersama seksi bidang pengembangan profesi, kemudian seksi seni dan olahraga untuk hadir di PGRI Kabupaten Banjarnegara. Nanti jam 1 kita dari sini langsung ke PGRI, nanti kita rapat lagi, ngomong lagi, ya. Hari-harinya ngomong harus berdiri kalau saya. Begitu. Ya, kemarin seharian full dari pagi hingga jam berapa Pak? Tengah 5. Itu. Nah, ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Nah, untuk itu siapkan. Saya hanya pesan cabang siapkan, cabang-cabang badminton. Siap itu. Wow, udah siap, udah siap. Tenis meja. Siap. Catur. Kemudian seninya nari, bisa laki-laki bisa perempuan, silahkan. Ya, nari. Kemudian solo song. Ya. Dan tidak kalah penting paduan suara. Itu juga menjadi event sampai ke tingkat nasional. Tapi kalau paduan suara, siapapun nanti yang jadi juara di kabupaten tidak serta-merta jadi wakil ke provinsi, karena paduan suara nanti dipadukan kembali dengan teman-teman lain biar lebih bagus lagi. Itu event-event yang nanti. Dan untuk pengembangan profesi ada lomba tentang deep learning, video pembelajaran. Nah, kemudian apa satu lagi ya? Yang ya konten dari tentang pembelajaran juga itu dilombakan dengan harapan nanti bisa menyerap ya guru-guru yang berinovasi agar nanti kita bisa menghargai. Itu beberapa hal perkembangannya. Untuk itu sesungguhnya hari ini Bapak Ibu sudah dilantik, maka sesungguhnya inilah langkah awal Bapak Ibu untuk menuju ke puncak, ya, menuju ke puncak. Dan berharap kami adalah tadi banyak regenerasi juga ya, regenerasi penting. Jangan sampai kita berorganisasi nanti dengan setelah selesai bingung siapa yang melanjutkan, itu nggak boleh. Itu namanya kita gagal. Maka yang benar berorganisasi itu di saat sudah pada limitnya, tugas kita adalah mengkader para generasi berikutnya agar menjadi pemimpin yang lebih baik dari kita. Jangan sampai besok kadernya lebih jelek, tapi harus lebih baik dari pengurusan sekarang. Itu harus selalu disampaikan agar apa? Agar PGRI terus berjaya gitu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Kasih semangat ya, semangat dari Subang. Kemarin saya tuh jangan Sabtu saya di Semarang, sama Minggu saya di Semarang. Nggak ada liburnya.
Saya semenjak di PGRI itu gak pernah libur. Satu pasti di dua cabang, tidak di nasional, di provinsi. Kemarin makanya kita berbagi dengan Pak Wandi. Kabar gembiranya Bapak Ibu, PGRI Banjarnegara diberi kepercayaan oleh Ogris ya untuk memfasilitasi pendidikan, khususnya kemarin teman-teman kita yang belum S1 kita sisir, kemudian kami akan fasilitasi agar sekolah di Ogris, sekolah kita. Sekarang sekolah kan tidak harus selalu datang di sana. Sekarang sambil duduk aja bisa sekolah online. Dan sekarang kalau masih bicara jarak ya namanya itu aku dulu. Sekarang nggak ada lagi jarak. Era sosial 5.0 masih bicara jarak. Itu kan era industri diesel. Ya sekarang udah bukan di celah. Teknologi menjadi bagian hidup kita. Masa iya kita kuliah harus selalu di sana? Sudah berlaku. Maka kemarin teman-teman Dewan Komisi 4 menanyakan, perda mana ini yang masih melarang jarak, masih mengatur jarak? Ada, saya bilang. Banjarnegara berubah nih perdanya. Perda 382 nomornya itu yang mengatur dan izin jarak itu masih menghitung jarak. Itu udah gak laku, harus dirubah tugas DPR. Itu. Maka Bapak Ibu, ke depan kami selalu bicara memperjuangkan tentang nasib jenengan yang menggali dana, boleh atau tidak, ada juga. Makanya jenengan tidak minta pun kami bersama teman-teman pengurus selalu menyuarakan, berdiskusi dengan beliau Bupati Banjarnegara. Tadi aja saya sambil duduk sambil WA nih sama beliau. Ini Bu, regulasi PMI, regulasi pramuka, kemudian tentang sumbangan, pungutan, tahu, termasuk seragam. Ada semua yang saya bicarakan, semua berdasar. Seragam itu diatur jelas di Permendikbudristek ya, nomor 50/2002 kan mengatur seragam sekolah. Itu jelas, dasar hukumnya kuat maksudnya loh ya. Kecuali itu nggak dicabut, contoh pramuka 62 itu ya, yang 63 itu kan udah cabut oleh Nadiem. Tapi kemarin dimasukkan malah justru di Permendikdasmen kan, yang nomor 13 itu kurikulum pramuka sudah masuk lagi pada pembelajaran sebagai kurikuler. Artinya apa? Ini menjadi kewajiban kita untuk mengimplementasikannya. Nah disitulah sesungguhnya PGRI harus hadir memberikan informasi yang akurat, yang berdasar, tidak hoax. Maka apa yang dibutuhkan guru saat ini? Muncul lagi bagaimana guru memiliki kemampuan critical thinking. Ya harus kritis, tidak mudah terkecoh oleh berita-berita hoax. Harus selalu ditelaah dulu sumbernya benar, apa yang menjadi penyebabnya dan sebagainya. Itu namanya berpikir positif. Itulah beberapa kemampuan. Jadi kalau kita bicara kemampuan, guru harus memiliki 7 skill yang harus dimiliki untuk saat ini. Tadi sudah saya sampaikan satu persatu di pembicaraan kita. Mungkin itu dari kami karena ini hari Jumat sudah tengah 11. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi Pak Darsono dengan kasih yang baru. Ada tadi kasihnya siapa yang olahraga? Olahraga sama Pak Teguh. Pak Teguh, berarti Pak Teguh nanti langsung ke Banjar pakai PGRI karena sekarang tanggal 25 juga gitu ya. Kemudian seninya ini kebetulan tidak adil. Tidak adil, nanti diganti ya. Oh, bisa ganti. Ya harus. Ya, nanti bisa menyampaikan informasi. Karena nanti kita undang 3 ngurus. Terus pengembangan profesi kali terus. Nah, berarti nanti ke Banjar dulu. Sekali berkumpul. Iya, karena kami berharap ini organisasi dinamis. Visi kami kan membentuk PGRI yang dinamis, yang kuat, yang bermartabat, dinamis yang bergerak. Jangan sampai
jenengan jadi olahraganya senang. ketua seksi ABC tapi nggak ada kegiatan, nggak ada nyaman. Besok harus dinamis, semuanya terlibat sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk kominfo ini sampai ini. Kominfo itu Pak. Oh ya, hari ini di upload Biasa ikut lomba. Sudah tergabung belum? Sudah di grup. Berarti nanti tergabung, silakan dicerna pembicaraan kami, diberitahu. Fokus pinter-pinter. Luar biasa. Kominfo Banjarnegara selalu menjadi narasumber juga, narasumber tentang jurnalistik. Ini hebat itu berarti kompeten. Artinya mereka menjadi ketua bidang yang menguasai di bidangnya. Buktinya dipanggil oleh teman-teman SMK, SMA untuk pelatihan jurnalis SMA. Kemudian SMP kemarin juga mengundang PGRI hadir melatih anak-anak SMP untuk jadi jurnalis. Luar biasa. Nah inilah posisi kita. Jadi sekarang kita dinamis menjadi organisasi yang terpercaya sampai seninya bupati kalau paduan suara manggil PGRI. Artinya apa? Posisi PGRI percaya bahwa PGRI mampu hadir walaupun dalam waktu singkat. Uji-uji Rombina paduan suara, coba kalau nggak profesional bisa kira-kira? Nggak bisa, tapi PGRI bisa hadir. Makanya mengisi paduan suara hari lahir Pancasila siap, walaupun nggak ada apa transport dan sebagainya. PGRI kuat berdiri sendiri, disaplai nggak dibayar enggak, tapi hadir. Prinsipnya adalah sudah terpercaya, artinya membuktikan dari visi kita mewujudkan PGRI yang terpercaya, kuat, dinamis, bermartabat dan mengayomi akan selalu ada di hati Bapak Ibu semua. Begitu nih? Oke, sekian dari kami. Mohon maaf kekurangannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup